Aku mau pindah lah. Ada kunai tancap di layar. Itu orang pengen kena. Yo, welcome back to our channel. Semi ST bersama saya Glenn dan Thompson. siap menghibur Anda sampai merinding di dinding. Oke, kita balik lagi ke yang horor-horor. Tentu saja. Kali ini kita mau bahas apa nih? Kita membahas seramnya Gunung Salak, guys. Jadi yang belum tahu Gunung Salak, di sini kita bisa bahas Gunung Salak sampai kalian merinding di dinding. So, yang namanya Gunung Salak ini kalau nggak salah di daerah ke arah Bogor ya, Sukabumi ya. Iya betul, sekitaran daerah sana. Banyak sekali yang ngebahas Gunung Salak ini. Kemarin di kalau nggak salah sempat trending di Januari, Februari gitu deh. Ada ya YouTuber yang ke sana. Terus mereka mendokumentasikan perjalanan mereka ke sana dan mereka menemukan sesuatu yang sangat mistis, Tom. Ya, merinding itu. Dan kalian tahu sendiri kan kalau Gunung Salak itu tempat terjadinya kecelakaan superjet Sukhoi. Oh, jadi tempat kecelakaan pesawat itu, guys. Betul sekali, guys. Bangkai pesawatnya jatuh di sana. Yes, betul sekali. Warga-warga meyakini kalau Gunung Salak ini adalah tempat turunnya dewa-dewa dari kayangan, guys. Wah. Nah, menurut masyarakat itu kata salak berasal dari kata siloka dan salaka, yang berarti simbol atau tanda juga asal-usul. Masyarakat sekitar sering sekali mengadakan acara-acara ritual seperti seren tahun, muludan, dan lain-lain. Ritual itu dilaksanakan di Gunung Salak karena masyarakat setempat sangat menghormati Gunung Salak. Gunung Salak juga menjadi destinasi para wisata pendaki yang cukup diinginkan, bisa dibilang diminati, Tom. Kenapa? Karena keangkerannya, guys. Karena keangkerannya ini dan kemistisannya ini dianggap Gunung Salak ini sangat sulit untuk didaki. Jadi ini jadi tantangan tersendiri buat mereka ya. Betul sekali. Banyaknya jalur di Gunung Salak dan persimpangan itu membuat bingung para pendaki, sehingga banyak yang tersasar dan akhirnya menghilang. Tapi penduduk setempat juga menganggap tempat ini adalah tempat suci karena menjadi tempat terakhir munculnya Prabu Siliwangi. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian aneh di gunung ini. Seperti kayak suara gamelan yang muncul sendiri gitu-gitu kan ya. Beberapa kayak munculnya makhluk-makhluk sakral atau mitos gitu di salah satu curugnya, Tom. Oh gitu. Di curug mana itu? Nama curugnya itu adalah Kawah Ratu dan Curug Seribu. Menurut masyarakat sekitar, kawah ini banyak sekali ada penampakan angker yang muncul di sekitaran sini. Bisa jadi ini adalah karena masih ada arwah-arwah dari orang-orang yang menghirup racun belerang di sekitaran sana dan akhirnya meninggal. Dan mereka arwahnya akhirnya tidak tenang dan stay di sana. Selain itu, ternyata banyak juga korban-korban dari Curug Seribu ini karena arusnya yang sangat deras. Jadi kadang orang-orang yang hendak mandi itu akhirnya meninggal tenggelam di sana. Gara-gara arus deras ya. Jadi pas mandi Gitu ya. Terbawa arus, nggak ada yang nolong. Tuh, bye-bye. Menurut kesaksian pendaki-pendaki di sana, mereka juga pernah melihat kayak ada sesosok nenek seperti berumur 80-an tahun gitu, Tom. Jadi kayak udah tua banget lah pasti ya. Nah, mereka melihat nenek ini bisa memanjat tebing dengan lihainya. Jadi kan nggak mungkin seorang nenek-nenek yang udah tua dengan fisik yang bisa dibilang ya kurang sportif ya jatuhnya ya. Bisa memanjat dinding dengan mudahnya, nggak kayak mereka itu. Iya. Si pendaki-pendaki ini. Iya, sesuatu yang aneh sih. Seaktif-aktifnya dia selama hidup ya orang. Ketika udah usia 80 tahun masa masih bisa memanjat tebing? Betul. Agak tidak masuk akal. Gak masuk akal. Dan itu kelihatan banget mistisnya di sini, guys. Gue ingin pakai sendal ninja dulu. Gak manjat, Tom. Berdiri di tebing. Gini. Ya. Ada cakra kakinya. Topi-topi itu juga, Tom. Topi-topi lebah itu loh. Topi lebah. Jadi yang ada. Iya ada. Menurut kesaksian pendaki itu lagi, si pendaki ini kayak berteriak ke nenek itu. Nek, awas Nek. Si nenek itu menjawab dan menengok ke arah mereka dengan tatapan yang sangat seram. Dan dia bilang, saya tinggal di sini, Nak, katanya. Katanya dia senang kalau malam-malam rame di sini. Makanan dia sangat banyak ya katanya ya. Iya. Makanan apa? Dari mana? Masa pendakinya itu makanannya dia? Iya. Enggak ya? Atau dia ngambil makanan-makanan dari pendaki? Atau karena pendakinya ngasih makan ke dia? Nah, itu sih kita masih belum tahu karena misteri banget, guys.
Di Gunung Salak ini juga terkenal ada yang namanya Kampung Setan. Jadi bisa kelihatan tiba-tiba seperti ada keramaian gitu dan ada orang-orang berjualan, padahal nggak ada. Oh. Dan sempat ada juga pendaki yang membeli tuh di sana. Ceritanya dia membeli pisang goreng, tapi kemudian keesokan harinya dia sadar kalau di sana tuh ternyata nggak ada pasar, Oh. nggak ada Bisa orang di terjadi situ. itu. Iya, dan dia bersyukur sih masih selamat setelah makan makanan yang gaib itu. Dan yang satu ini adalah yang paling mistis, yang paling terkenal sih bisa dibilang ya. Jadi pendaki-pendaki ini mereka tuh tersesat gara-gara mendengar suara gamelan, guys. Suara gamelan dengan musik sangat-sangat tradisional. Salah satu pendaki memberikan kayak kebenaran atau kesaksian akan kejadian-kejadian ini, kayak gamelan inilah bisa dibilang. Dia bersaksi kalau dia pernah mendengar suara gamelan ini dan kemudian dia penasaran mengikuti suara gamelan ini, guys. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia mengikuti suara gamelan ini, suara gamelan itu menjauh sampai memasuki hutan yang sangat rimbun. Jadi kayak dipancing gitu loh, Tom. Oke. Pendaki ini. Mungkin pendakinya kayak, gila, terlalu dalam. Dia nggak berani kali ya. Mungkin dari yang sangat jauh tapi suaranya bisa sangat jelas gitu ya. Jadi orang penasaran banget. Ada juga yang mengalami kejadian mistis lain, guys. Dia kebetulan waktu itu lagi rame-rame bersama temennya 12 orang mendaki itu di Gunung Salak. Pas lagi mendaki, dia ngeliat ada sesosok pria berbaju hitam melambai-lambai ke dia. Waktu dia ngomong dan nanya sama temennya siapa orang itu, temen-temennya ternyata nggak ada yang ngelihat sosok itu. Ketika mereka melihat ke arah sana, nggak ada siapa-siapa. Di sana mulai aneh. Kemudian karena cuaca mulai memburuk, mereka akhirnya memutuskan untuk membangun tenda. Kemudian beristirahat di sana. Pada malam harinya, si pemuda yang melihat sosok hitam itu dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia memutuskan untuk menghirup udara segar di luar tenda. Waktu dia keluar tenda, ternyata dia melihat ada pasukan tentara berdiri di sekeliling tenda mereka. Oh my god. Pasukan tersebut berwajah pucat semua, guys. Kemudian di antara tentara-tentara itu ada juga harimau yang berdiri menatap dia dengan mata yang bersinar. Wah, itu sih kesaksian yang benar-benar udah bisa dibilang udah ke akhirat sih. Iya, udah Nggak ada lagi yang bersaksi. Selamat nggak tuh orang? Nah, di tengah penampakan itu ada seorang wanita yang akhirnya melantunkan ayat-ayat gitu yang akhirnya menyelamatkan dia. Seorang wanita ini bukan dari grupnya mereka. Bukan, itu katanya ada di atas bukitnya lagi. Oke. Jadi kayak ada di atas gitu. Oke. Sosoknya nggak diketahui seperti apa, tapi yang jelas memang ayat-ayat itulah yang berhasil menyelamatkan dia. Wih, gila. Ini sih serem banget sih, guys. So, bagi kalian yang pernah ke Gunung Salak sih, gue kasih top jempol lah buat kalian sih. Dan mungkin buat kalian yang berencana untuk mendaki Gunung Salak, apakah kalian udah pernah dengar cerita ini dan siap untuk menemukan penampakan-penampakan itu? Dan buat penduduk sekitar Gunung Salak, coba dong mungkin kalian tahu atau bisa memastikan tentang kebenaran dari cerita kita barusan ini. Jangan lupa komentar juga di kolom komentar kalau kalian pernah mengalami hal-hal yang kita sebut barusan. Kita penasaran loh, pengen tahu cerita kalian. Nah, segitu aja untuk konten kali ini, guys. Cerita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel kita karena kita upload setiap hari loh. Dan ingat juga buat nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru kita. Yes. Segitu dulu aja, kita ketemu lagi di video Selanjutnya, Bye. bye-bye.